Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa man atani masyan ataitu harwalatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung di bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan amal dan bulan perjuangan, maka saatnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata taqarrub dari kata qaruba yaqrubu qurban, maknanya dekat. Taqarrub berarti adalah mendekatkan. Nah, kalau itu disambung dengan kata Allah, taqarrub ilallahi, maka ini adalah usaha, upaya kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibarat orang adalah hubungan dengan manusia itu harus banyak lobby, hanya banyak melakukan silaturahmi sehingga hubungannya semakin dekat. Tapi kalau kita itu jarang ketemu, jarang komunikasi, jarang konsultasi, jarang meminta solusi dari masalah-masalah yang sering kita hadapi, maka orang nggak merasa dekat. Pun jarang komunikasi, baik itu online maupun offline. Nah, agar kita hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan. Kitalah yang harus aktif mendekati Allah. Kitalah yang harus proaktif, bukan menunggu Allah mendekati kita. Kitalah yang harus mendekati Allah secara proaktif. Kita menjemput bola, bukan menunggu bola. Maka hal ini dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah ataupun yang mubah. Jangan sampai yang makruh apalagi haram, sehingga itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap kali kita sudah melakukan yang wajib, jangan tinggalkan sunnah. Kalau kita sudah sholat wajib, jangan tinggalkan sholat sunnah. Minimal sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ditambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Sholat hajat, sholat duha, sholat tasbih, sholat taraweh. Dan sholat-sholat sunnah yang lain yang bisa dilakukan, sholat sunnah mutlak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri melalui komunikasi kita setiap hari. Sehingga hubungan kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ruang lingkupnya adalah dengan melaksanakan yang wajib, ditambah yang sunnah, ditambah yang mubah, jauhi yang makruh, apalagi yang haram. Karena dua hal ini, makruh dan haram ini, bukan mendekatkan, malah bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seseorang harus tahu kuncinya. Bagaimana cara mendekat kepada Allah. Yang pertama harus menyadari kita ini sebagai hambanya. Allah sebagai penciptanya. Kalau seorang hamba harus merasa lemah, harus butuh kepada yang kuat. Kalau kita nggak banyak kuasa, maka kita harus mendekat yang lebih berkuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Allahu Akbar ala kulli syai'in qadir. Maka kita harus menyadari bahwa kita adalah fuqara ilallahi. Allahu ghani, Allah itu kaya, wa nahnu fuqara. Allah itu punya segalanya. Kita tidak punya apa-apa, kitalah yang banyak menderita dan penuh nestapa, hanya Allah Ta'ala yang memiliki segalanya. Dua hal inilah, kalau kita menyadarinya akan menjadi kunci kedekatan kita kepada Allah, merasa sebagai hamba, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai kholiknya. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Apa saja kiat-kiat taqarrub? Istilah dalam bahasa Jawa, tombo hati, iku 5 warnane. Obat hati itu ada 5. Pertama adalah tadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Bukan mempercepat bacaannya, tapi tidak tahu maknanya. Kalau bisa bacaannya juga cepat, lancar, khatam lebih banyak berkali-kali. Dan jangan lupa, di antara ayat-ayat yang kita baca, jangan lewatkan begitu saja tanpa makna. Kita baca terjemahnya, kita baca artinya, kita gali dalamnya sehingga kita tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Yang kedua, salat malam, qiyamul lail, terutama di bulan Ramadan, memperbanyak salat malam dengan salat tarawih.
Karena itulah cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang haus-hausnya, sedang lapar-laparnya, sedang butuh-butuhnya kepada Allah. Apalagi itu dilakukan pada saat sepertiga malam yang terakhir. Dan ini bagi Rasulullah SAW adalah kewajiban. Kalau kita hanya sunnah pada saat kita membutuhkan. Makanya Rasulullah SAW ditambahi dengan kewajiban qiyamul lail karena ini adalah munajat Rasulullah kepada Allah agar semua hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maka Allah Subhanahu wa taala berikan maqaman mahmuda, posisi yang utama dan mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi segala macam problematika dakwah dan itu diselesaikan melalui munajat kepada Allah setiap malam, maka wajib bagi Rasulullah melakukannya. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang soleh. Iman itu akan terpengaruh oleh seseorang yang dekat dengan kita. Karena agama seseorang itu dipengaruhi oleh temannya. Maka kita harus cari komunitas orang-orang soleh. Almar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi teman akrabnya. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai melihat, memilih, memilah, dan menseleksi siapa yang menjadi teman akrab kita. Orang itu akan akrab kalau banyak persamaannya. Kalau banyak sama hobinya pasti akrab. Tapi kalau berbeda kesenangan dan hobinya tidak mungkin akrab. Sama-sama pemakan, sama-sama doyan kuliner, ketemu. Kalau sama-sama goes akan ketemu. Tapi yang satunya doyan kuliner, satunya doyan tidur, nggak ketemu. Diajak makan malah tidur, dia ngajak tidur malah makan. Itu nggak akan ketemu. Makanya kata Rasulullah SAW, carilah komunitas yang baik-baik agar energi positif itu kembali kepada kita. Karena al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu menjadi cermin bagi saudaranya. Kalau ada saudaranya sedang qiyamul lail kita tidur, kita malu. Yang lain pada puasa, yang lain pada tilawah, yang lain pada tarawih, kita sendiri nggak ngapa-ngapain. Kita malu lah kalau kita punya perasaan. Maka orang lain yang baik itu akan menjadi cermin bagi kita sehingga kita akan tertarik mengikuti energi positifnya. Yang berikutnya adalah puasa. Di samping puasa wajib adalah puasa sunnah. Dan itu menambah juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya tanpa batas. Wa ana adzibihi, sayalah yang akan membalasnya karena dia berpuasa untukku bukan untuk yang lain. Oleh karenanya puasa adalah ibadah yang amat sangat rahasia. Yang kelima, obat hati untuk menenangkan hati kita dalam rangka takarrub kepada Allah adalah banyak berzikir dimanapun kapanpun. Maka apabila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Tapi kalau kita lupa Allah, Allah akan melupakan kita. Washkuruli wala takfurun. Dan semua kenikmatan harus kita syukuri. Jangan sampai kita kufuri. Ya, maka la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu balasan yang setimpal. Ya, jazaul amal min jinsil amal. Balasan amal itu ya sesuai dengan jenis amalnya. Makanya kita harus melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dimanapun kita berada. Oleh karenanya setiap kali kita menambah amalan-amalan wajib dan amalan yang sunnah sehingga hubungan kita dekat, maka insya Allah semua permintaan kita, semua kehidupan kita akan dilindungi oleh Allah sebagaimana hadits qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ya, wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in ista'adani lu'adana wa la in sa'alani la'utiyannahu. Bila aku sudah cintai hambaku, saking dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita diarahkan untuk kebaikan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Diarahkan kepada yang positif, dijauhkan dari negatif, diarahkan kepada yang taat dan dijauhkan dari maksiat. Kenapa? Allah yang jaga semua. Maka apabila kita butuh apa-apa, Allah akan kabulkan semua. Dan apabila kita minta perlindungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera berikan lindungan. Karena kita adalah orang terdekat dengan Allah dan hubungannya akrab dengan Allah, maka segala yang kita minta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak. Kenapa? Karena kita sudah takarrub kepada Allah. Dan itu harus aktif kita yang melakukan, bukan Allah yang harus mendekati kita, tapi kitalah yang harus melakukannya. Man taqarraba ila syibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarraba ilaihi dira'an ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa man atani masyian ataitu harwalatan. Barang siapa mendekati aku dengan satu jengkal, aku dekati dia dengan satu hasta, dan apabila mendekati aku dengan satu hasta, aku dekati dengan satu depa. Bila dia berjalan menuju aku, maka aku akan lari mendekatinya. Semakin dekat
kita akan didekati Allah dalam bahasa Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau kita mendekati Allah akan mendekati kita. Kalau kita jauh dengan kemaksiatan kita, maka Allah pun membalasnya dengan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.